its power for us. This is love that Jesus died for us and poured out guilt and shame upon the cross. What greater love our God has shown to us. Still in our sin, He made a way for us. We receive Your love for us. We believe it's power for us. We receive Your love for us. We believe it's power for us. Selamat datang Jemaat Every Nation yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Serta juga Bapak Ibu yang turut menyaksikan tayangan ini, ibadah online Gereja Every Nation, hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. Kami bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan tahun 2020. Mari kita terus merayakan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan juga tidak lupa untuk mendukung satu sama lain di dalam doa. Mari kita tidak berhenti untuk bersukacita di dalam Tuhan dan tinggal di dalamnya. Seperti yang dituliskan oleh Raja Daud di kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat 8 sampai 9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai pujian dan penyembahan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi kami bisa berkumpul di dalam ibadah online. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Meskipun di sekitar kami kondisi masih sangat sulit, tapi kami memilih untuk bersukacita karena Engkau ada di sebelah kami, berjalan bersama-sama kami dan menuntun kami. Kami ingin menyerahkan perjalanan kebaktian ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya nama-Mu saja yang ditinggikan pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan pujian dan penyembahan dengan dua lagu. Yang pertama adalah Seperti Kasihnya oleh MSI Worship, dan yang kedua adalah Broken Vessels dari Hillsong. Mari Bapak Ibu sekalian kita menyanyi dan menyembah Tuhan. Mari kita mengangkat tangan dan mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tiada terduga kasih-Nya menggapai tempat terdalam. Saat tak ada cahaya, semua terasa kelam. Tiada terbatas anugerah diberikan pada manusia. Sungguh ajaib perbuatannya bagi kita. Kasih-Nya memenuhiku, melimpah dalam hidupku. Mari kita nyanyikan. Kini ku mengasihi-Nya dengan segenap hatiku, dan ku kasih sesamaku seperti kasih-Nya padaku. Kini ku mengasihi-Nya dengan segenap hatiku, dan ku kasih sesamaku seperti kasih-Nya padaku. Amin. Yesus berikan diri-Nya. Yesus berikan diri-Nya, salib menjadi buktinya. Semua dosa ditanggung-Nya, kuasa maut dikalahkan. Yesus
kasih-Nya. Semua hanya baginya. Katakan semua. Semua karena kasih-Nya. Semua hanya baginya. Semua. Semua karena kasih-Nya. Semua hanya baginya. Mari kita katakan. Semua karena kasih-Nya. Semua hanya baginya. Katakan Kini ku mengasihi-Nya dengan segenap hatiku, dan ku kasihi sesamaku seperti kasih-Nya padaku. Kini ku mengasihi-Nya dengan segenap hatiku, dan ku kasihi sesamaku seperti kasih-Nya padaku. seperti kasih-Nya. Seperti kasih-Nya padaku. Seperti kasih-Nya padaku. All these pieces, brokenness scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken, have been set free, have been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to Your grace, come on, church, let us sing. You take our failure. Yes, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord. Yes, we will be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Yes, we can see it now. Oh, I can see the love in your
raising up the broken to life. Is your grace, Lord? Is your love for us, Lord? Your grace, Lord. Your grace, Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sing amazing grace. Come on, church. How sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your love in us, Lord. Raising up the broken to sing, I can see now. Your love, Lord, the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to see once more. I can see it now. I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara Jemaat Every Nation Yogyakarta yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dalam pimpinan, penjagaan, dan penyertaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita memang saat ini masih ada dalam situasi kondisi dunia yang tidak menentu, dunia yang penuh ketakutan, dunia yang penuh kekhawatiran, kecemasan, campur dengan kemarahan karena ketidakberdayaan. Dan sebagian orang kemudian mengambil sikap sangat reaktif, dan sebagian orang mengambil sikap untuk diam, cenderung apatis karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan terserah dan menyerah itu menjadi ungkapan terakhir karena keputusasaan. Tidak demikian halnya kabar baik bagi kita orang-orang yang percaya. Seperti firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengambil keputusan untuk percaya dan menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diberi kuasa
untuk mengalahkan dunia. Karena apa? Karena Yesus sudah menolong kita dengan kematiannya di kayu salib untuk menebus dari kita dari penderitaan supaya kita menjadi kuat dan tidak gampang menyerah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menaruh iman percaya kita kepada Dia, itu artinya kita menerima janji Tuhan sepenuhnya. Janji Tuhan yang iya dan amin, damai sejahtera, kebaikan, dan itu yang membuat kita mempercayakan diri sepenuhnya, bergantung diri kepada Tuhan, dan kita menjadi taat dan setia melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita di saat-saat seperti ini untuk berlaku bijaksana, tetap bertekun dan bersabar dalam setiap aktivitas pekerjaan tangan kita, karena ketekunan akan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu Saudara, saya mendorong kita semua tetap mempunyai gaya hidup yang berdoa, gaya hidup yang mengucap syukur, dan gaya hidup memuliakan Dia. Dan saat ini kita bersama-sama diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik sebagai ungkapan ucapan syukur kita, penghormatan kita, dan memuliakan Tuhan. Mari kita dorong semua kita terlibat di dalamnya, karena saya percaya kita dimampukan untuk memberi yang terbaik, karena pada dasarnya apa yang mendorong kita untuk memberi jauh lebih berharga di depan mata Allah daripada apa yang kita beri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama beri yang terbaik dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi, selamat datang kembali saudara sekalian, Jemaat Every Nation dimanapun Anda berada, juga para sahabat, teman-teman yang menyaksikan tayangan ibadah online Gereja Every Nation Jogja bersama-sama kami pada hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Juni tahun 2020 bersama saya Pendeta Jimmy Peter Kaloserang. Sebelum kita memulai pelayanan firman pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan untuk kasih setia, kebaikan, dan kemurahan-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu yang ada pada kami semua. Hingga saat ini kami baik-baik saja dan tidak kekurangan hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengar, mengerti firman-Mu dan merubah hati kami, pikiran kami, dan sikap kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita masih melanjutkan seri khotbah Gospel Explained atau Injil yang dijelaskan, yang sebenarnya diambil dari seluruh kitab Roma. Jadi pelajaran ini selama 23 minggu, dan minggu lalu bagi Bapak Ibu Saudara sahabat yang belum menyaksikan seri pertama, minggu lalu bisa menyaksikan juga di kanal YouTube Every Nation Jogja, dan pada minggu ini kita masuk ke minggu kedua dari seri khotbah The Gospel Explained atau Injil yang dijelaskan, dan minggu kedua ini topiknya unrighteousness atau ketidakbenaran. Mari kita lihat teks kita yang kita akan ambil pada pagi hari ini di dalam kitab Roma, dan tujuan dari seri khotbah ini pada akhirnya adalah kita semua akan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Injil dan implikasinya untuk hidup kita waktu kita mempelajari kitab Roma. Minggu lalu kita sudah belajar Rasul Paulus berkata bahwa dia tidak malu kepada Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, setelah kita diselamatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada minggu kedua ini kita akan belajar tentang unrighteousness. Mari kita lihat teks kita secara garis besar, survei kitab Roma oleh Bishop Frederick Kabeling
Aviation Pastor kita yang ada di Manila, Filipina. Dia menggambarkan secara sekilas rangkaian atau pelajaran kitab Roma ini yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, prolog atau pembukaan. Bagian kedua, the power of the gospel, di mana kita ada berada sekarang, kuasa Injil. Di tengah-tengah ada bagian yang ketiga, pattern of the gospel, pola atau pola Injil. Dan yang kemudian yang sebelah kiri, practice of the gospel, ya, atau praktek Injil. Dan kemudian bagian terakhir ada epilog. Nah, mari kita lihat sesi kali ini ada di bagian the power of the gospel. Kita lihat dalam kitab Roma pasal 1 ayat 18, firman-Nya berkata demikian. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang kita gagal untuk menghargai hal-hal yang baik, karena kita merasa tidak memerlukannya. Kita tidak bisa menghargai kabar baik jika kita tidak menyadari betapa buruknya sebenarnya keadaan kita. Ini sebabnya mengapa Rasul Paulus menjelaskan Injil agar pendengarnya diyakinkan bahwa ada kebutuhan besar untuk itu. Hari ini kita akan melihat mengapa kita membutuhkan Injil. Poin yang pertama, kita semua tidak benar atau kita semua berdosa. We are unrighteous. Kita semua tidak benar atau kita semua berdosa. Roma 1 ayat 18 tadi dikatakan, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya, kita semua membutuhkan kebenaran yang datang melalui iman kepada Yesus Kristus. Minggu lalu saya berbicara tentang hidup di zaman postmodern, di mana kebenaran itu dianggap relatif, ya, tergantung siapa yang melihat dan memandang dan berpendapat tentang kebenaran. Ngomong-ngomong Bapak Ibu Saudara sekalian, relativisme hanya berlaku untuk teorinya Einstein, tapi bukan untuk kebenaran. Kebenaran itu mutlak. Dan minggu lalu kita sudah belajar bahwa kebenarannya Allah. Kalau Tuhan berkata itu dosa, itu dosa. Kalau Tuhan berkata itu belum benar, itu belum benar. Tapi kalau firman Tuhan berkata kita sudah dibenarkan, maka kita juga sudah dibenarkan. Kita semua membutuhkan kebenaran yang datang melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, lihat di sini kebenarannya Allah, bukan manusia. God's righteousness, not man's. Bukan benar menurut manusia, tapi benar menurut Allah. Oleh karena kita tidak benar, kita tidak akan pernah bisa hidup sesuai dengan standar kebenaran Allah. Ya, Tuhan begitu tinggi standarnya. Setinggi langit dan bumi, demikian jauh perbedaannya. Jalan kita dan jalannya Tuhan itu sangat jauh. Pikiran kita dan pikirannya Tuhan sangat jauh. Begitu tinggi standarnya Tuhan. Tuhan suci, manusia berdosa. Tuhan benar, manusia tidak benar. Tuhan itu baik, manusia tidak baik. Tuhan itu kudus, manusia tidak kudus. Jadi begitu besar perbedaan antara Tuhan dan manusia. Dan kita tidak akan pernah bisa hidup sesuai dengan standar kebenarannya Tuhan. Kita bersalah karena kita berdosa terhadap Allah. Dan juga kita bersalah dan berdosa kepada orang-orang, baik dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Bahkan tindakan baik dan benar yang kita lakukan tidak akan pernah bisa diukur dan tidak dapat diterima di hadapan Allah. Menurut Yesaya pasal 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Nabi Yesaya berkata, kita semua, Bapak Ibu, Saudara dan saya, seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor.
kebaikan kita, kesucian kita, kesalehan kita, sama seperti kain kotor menurut Yesaya. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, betapa sia-sianya. Ya, kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah, apa yang dikatakan Roma pasal 3:10 atau ayat 18 tentang keadaan kita? Menurut Roma pasal 3:10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, kita mungkin tidak senang mendengarkan firman ini. Tapi suka atau tidak suka, keadaan kita menurut Roma tidak ada seorang pun yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat yang menyaksikan ini, Alkitab berkata, saudara tidak benar. Demikian juga saya. Kita semua tidak benar. Karena tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Allah. Nabi Yesaya tadi mengatakan, kesalehan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kita semua najis. Kita semua seperti daun yang layu. Dan kita semua seperti daun yang terhapus, terbawa oleh angin. Nah, demikianlah bahwa semua manusia berdosa di hadapan Tuhan. Dan poin yang kedua, kita sepantasnya dimurkai Tuhan karena dosa kita, karena pelanggaran kita. Menurut Roma 1 ayat 18, teks kita tadi mengatakan, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Sebab walaupun mereka mengetahui, ayat 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Karena kita tidak benar, kita sudah sepantasnya mendapat hukuman yang adil dari Allah. Ini tidak hanya merujuk pada murka Allah di masa depan, tetapi juga murka yang diungkapkan di masa sekarang saat ini. Apa yang terjadi pada saat ini, Bapak Ibu, kematian, kesakitan, kehilangan karena pandemi global yang terjadi, itu seperti megafonnya Tuhan untuk membangkitkan dunia ini dari ketuliannya. Menurut C.S. Lewis, dia berkata, pain is God's megaphone to rouse a deaf world. Kesakitan adalah megafonnya Tuhan untuk membangkitkan dunia yang tuli. Banyak kali Tuhan berbicara sebenarnya melalui hati nurani kita, melalui kebenaran firman Tuhan yang dikhotbahkan, melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, atau mungkin melalui kesaksian, atau mungkin teguran dari sahabat-sahabat kita atau otoritas rohani kita. Tetapi seringkali kita mengabaikannya. Nah, selalu dalam tragedi manusia, dalam sejarah umat manusia, kita belajar bahwa kehancuran, kesakitan, Tuhan izinkan untuk membangkitkan manusia, untuk menyadarkan manusia, untuk agar manusia itu bangkit dari ketuliannya. Yang banyak kali, banyak cara, banyak kesempatan sebenarnya Tuhan sudah berbicara kepada manusia untuk bertobat, untuk berbalik. Tetapi kita mengabaikannya. Sampai kehancuran, kebinasaan, dan kesakitan datang. Dan saya berdoa, kita berharap bahwa semua ini Tuhan izinkan untuk membuka mata kita, untuk membuka telinga kita akan suara Tuhan untuk memanggil kita bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Nah, Allah membiarkan orang berdosa terus berbuat dosa sampai mereka mengalami konsekuensi penuh dan mengalami kehancuran yang ditimbulkan oleh dosa-dosa mereka. Pertanyaannya, kenapa semua orang terus berbuat dosa? Bapak Ibu, jawabannya, saudara sekalian, karena ada hukum dosa dan ada hukum kematian. Apa yang dimaksudkan dengan hukum dosa dan hukum kematian? Menurut Roma 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Inilah yang dimaksudkan dengan hukum dosa dan hukum maut. Kita tahu apa yang baik, tapi bukan apa yang baik yang kita lakukan,
justru apa yang tidak baik. Seperti Rasul Paulus tadi berkata, bukan apa yang kukendaki yang baik yang kuperbuat, melainkan apa yang aku tidak kendaki, itu yang jahat yang kuperbuat. Dalam daging Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita terperangkap dalam dosa. Ada sifat alami manusia yang berdosa yang ada dalam diri kita semua. Kita tahu bahwa hukum-hukum Allah itu baik dan benar, tapi bukan itu yang kita lakukan. Justru kebalikannya. Kita tahu apa yang baik yang harusnya kita lakukan, tapi justru yang jahat yang kita lakukan. Nah, itulah yang disebut dengan hukum dosa yang mengakibatkan kematian. Nah, satu hari Bapak Ibu, ketika saya mengendarai mobil, saya melihat ada satu tulisan di pinggir jalan di sebelah kiri. Tulisannya, jangan lihat ke sebelah kiri. Do not look to the left. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Maka saya juga kemudian melihat ke sebelah kiri saya. Ternyata itu iklan rumah makan yang baru dibuka. Untuk menarik perhatian, dia memasang pengumuman di pinggir jalan, jangan lihat ke kiri. Ketika perintah tadi mengatakan jangan lihat ke kiri, apa yang terjadi? Justru saya melihat ke kiri. Nah, inilah yang disebut dengan hukum dosa. Perintah Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Semuanya itu perintah. Tetapi justru karena perintah itu, kita langgar. Kita tahu apa yang baik, tetapi bukan apa yang baik yang kita lakukan. Justru apa yang jahat kebalikannya. Perintah tadi, jangan melihat ke sebelah kiri. Itu justru memancing kita. Sifat kita yang berdosa, nature kita, sifat alami kita yang berdosa justru membuat kita berbuat dosa. Nah, inilah yang dimaksudkan tadi, yang saya maksudkan dengan hukum dosa yang mengakibatkan maut. Rasul Paulus di pasal 7 ayat 24 di kitab Roma, dia berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Rasul Paulus, rasul terbesar dalam Perjanjian Baru yang menulis 2/3 kitab Perjanjian Baru. Dia memulai begitu banyak jemaat, dia memberitakan Injil, membangun jemaat, dan Injil diberitakan ke seluruh dunia yang pada waktu itu dikenal. Dia berkata, aku manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jika Rasul Paulus berkata, aku manusia celaka, terlebih lagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita ini manusia celaka. Seperti Nabi Yesaya mengatakan, tidak ada yang baik dalam diri kita. Kita semua najis, kita berbuat dosa, kita semua bersalah, sudah selayaknya kita dimurkai Tuhan. Tetapi kabar baiknya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ya, bahwa kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri dari murka Allah. Adalah suatu situasi putus asa kita. Apa solusi Tuhan untuk kebutuhan kita yang putus asa ini? Rasul Paulus tadi berkata, celaka aku. Apa jalan keluar? Kabar baiknya, firman Tuhan berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bisa mendapatkan pengampunan, kita bisa mendapatkan kebenaran, penyucian, dan kita diselamatkan. Poin yang ketiga, yang terakhir. Tuhan menunjukkan kepada kita kebaikannya. Alih-alih kita dihukum Tuhan, dimasukkan ke neraka, terpisah dari Tuhan selamanya, tetapi Tuhan menunjukkan pada kita kebaikannya. Roma pasal 2 ayat 3. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi, kita tidak bisa menganggap sepi, menganggap enteng, menganggap remeh kekayaan kemurahannya. Pada awal presentasi ini saya mengatakan seringkali kita tidak menghargai yang baik, kita tidak menghargai sesuatu yang kudus, yang suci, yang baik, karena kita menganggap kita tidak membutuhkannya. Alkitab berkata kita tidak boleh menganggap
remeh, kita tidak boleh menganggap sepi, menyepelekan kekayaan kemurahan Tuhan, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Yang semuanya itu Tuhan maksudkan supaya menuntun kita pada pertobatan. Meskipun kita layak dimurkai Allah karena dosa kita, Tuhan menunjukkan kepada kita belas kasihan, kebaikan, dan rahmat-Nya untuk menyadarkan dan membuat kita bertobat dari dosa-dosa kita. Tuhan terus memberkati kita dengan menyediakan kebutuhan dan memberikan kita, melimpahi kita dengan kasih-Nya. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita dapat terus berbuat dosa. Sebaliknya, kebaikan Tuhan dimaksudkan untuk menuntun kita menjalani kehidupan yang tidak mengejar keinginan kita sendiri, tetapi kehendak-Nya bagi kita. Kita dituntun, kita ditetapkan oleh Tuhan untuk berbalik dari dosa, berbalik kepada Tuhan, dan mengikuti Dia sepanjang hidup kita. Tuhan menghendaki kita berbalik, U-turn. Kalau tadi kita berjalan dalam gelap, Tuhan mau kita berbalik, berjalan dalam terang. Kalau tadinya kita berbuat jahat, Tuhan mau kita berbalik, kita bertobat dan berbuat baik. Kalau tadinya kita hidup dalam dosa dan mengejar keinginan hawa nafsu kita sendiri, Tuhan mau kita berbalik, kita mengejar keinginannya Tuhan. Dan kita menghasilkan buah roh. Semuanya itu tentu saja tidak mungkin dengan kekuatan kita. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita, dan kita menerima anugerah, rahmat dari Tuhan yang selalu baru setiap hari, yang memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk berbalik dan datang kepada Tuhan. Apa yang menjadi antidot atau menjadi vaksin dari hukum dosa dan hukum maut ini? Cuma satu vaksinnya. Antidotnya cuma satu, yaitu anugerah, kasih karunia, belas kasihan, kemurahan Tuhan yang dilimpahkan melalui pribadi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang mati 2000 tahun lalu disalibkan untuk menggantikan tempat Bapak Ibu Saudara dan saya, yang harusnya kita berdosa, kita mati, terpisah sepenuhnya dari Tuhan, dimasukkan ke neraka. Kita ditebus, harga kita lunas dibayar oleh darahnya Tuhan, dan kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita disucikan, kita diselamatkan, dan satu hari nanti kita berjumpa dengan Tuhan di surga dan kekal dan abadi. Semuanya ini hanya bisa dimungkinkan oleh hukum anugerah. Hukum anugerah lebih tinggi dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum anugerah yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian sudah mengalahkan dosa dan maut. Upah dosa dan maut tidak ada lagi, sengat maut tidak berkuasa lagi. Karena kebangkitan Tuhan dari kematiannya membuktikan bahwa maut tidak berkuasa. Dan jika Bapak Ibu Saudara sekalian percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab berkata, jika kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan kita bertobat dari dosa-dosa kita, maka Tuhan setia dan adil. Dia melimpahkan kasih setianya, kebaikannya, kemurahannya, rahmatnya, anugerahnya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan hari ini kita bisa dibenarkan, kita bisa diselamatkan, dan kita dipulihkan, dan kita mempunyai hak dan kesempatan untuk menerima hidup yang kekal. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat yang menyaksikan, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan agar kami kembali. Tuhan, kami mau kembali dari jalan-jalan kami yang sesat, yang berdosa, berbalik kepada Engkau Tuhan, merespon anugerah-Mu Tuhan, menanggapi kasih karunia-Mu Tuhan. Kami menerima kasih karunia-Mu Tuhan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami mengakui bahwa kami berdosa, kami bertobat di hadapan Engkau Tuhan, dan oleh karena anugerah-Mu kami sudah dibenarkan.
Terima kasih Tuhan untuk pembenaran. Kalau Engkau berkata kami sudah dibenarkan, kami sungguh-sungguh sudah dibenarkan. Dan kami mengucap syukur untuk hidup kekal yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati.